AHY sebut IKN punya argumentasi logis, namun soroti perekonomian yang sedang sulit. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menilai pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, sedianya punya argumentasi logis. Kendati demikian, menurut dia pembangunan tersebut menjadi kurang logis karena perekonomian Indonesia dan kondisi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Yang menjadi kurang logis saat ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak baik-baik saja, masyarakat juga sedang tidak baik-baik saja, kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jumat, 14 Juli 2023. Di tengah keadaan tersebut, dia menilai pembangunan IKN terlihat seakan memaksakan diri. Di sisi lain, putra sulung Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu juga menyebut saat ini ruang fiskal kian sempit, hutang makin besar, dan investasi tidak mengalir deras seperti yang diharapkan. Karena masing-masing negara, masing-masing investor juga mengukur diri, kata dia. Oleh sebab itu, berkaca dari situasi negara saat ini, AHY berpesan kepada anggota DPR untuk memberikan catatan kritis terhadap proyek IKN. Ia turut menegaskan bahwa Partai Demokrat sebenarnya tidak mempermasalahkan semangat membangun IKN. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi. Apa yang dikejar? Jadi legasi itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kata AHY dalam pidato politiknya, Jumat, 16 Juli 2023. Purnawirawan TNI berpangkat terakhir mayor tersebut menyebut kekhawatirannya berangkat dari masalah ekonomi rakyat yang perlu segera dicari solusinya. Ia khawatir jika proyek IKN tidak jadi, maka yang menderita adalah rakyat. Kita harus memilih saat ini. Disitulah mengapa kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat, kue ekonomi makin besar, makin banyak yang dibagi, termasuk buat infrastruktur, termasuk buat IKN, ujarnya. Adapun dalam pidato politiknya bertajuk Agenda Perubahan, AHY turut menyoroti pemerintahan Presiden Jokowi yang justru membangun infrastruktur besar-besaran, padahal ekonomi sedang menurun dan negara sedang dililit hutang. Oleh sebab itu, dia menganggap pemerintah tidak sensitif dan kurang berpihak terhadap masyarakat Indonesia. Wamenkeu ungkap alokasi APBN 2023 di IKN Rp26 triliun untuk infrastruktur dasar. Wakil Menteri Keuangan, Wamenkeu, Suhasil Nazara menyebut alokasi APBN 2023 di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara menjadi Rp26 triliun. Alokasi itu akan fokus untuk membangun infrastruktur dasar. Dari APBN 2023 kita alokasikan Rp26 triliun. Ini pada utamanya membangun infrastruktur dasar dan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, ungkap Suhasil kepada wartawan, Jumat, 14 Juli 2023. Suhasil memastikan pembangunan ini akan terus dilanjutkan. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Wacana Penyelenggaraan Upacara Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di kawasan IKN. Karena sesuai Undang-Undang IKN yang berlaku, UU Nomor 3 Tahun 2022. IKN kita akan pindah statusnya secara resmi pada semester pertama tahun 2024, terangnya. Sementara itu, lanjutnya, skema pendanaan pembangunan di IKN tak hanya menggunakan APBN. Kerja sama pemerintah dengan badan usaha, KPBU, menjadi alternatif pembiayaan yang untuk mengantisipasi pembengkakan anggaran pembangunan ibu kota baru ini. KPBU telah jalan, dalam, beberapa unit investasi, termasuk rumah-rumah atau hunian. Itu telah dijalankan dengan KPBU, katanya. Dia menilai KPBU menunjukkan contoh real terkait skema pendanaan dengan menggunakan konsep public-private partnership, yaitu kerja sama antara sektor publik, atau pemerintah dan sektor privat atau swasta. Khususnya, pada pembangunan masa depan Indonesia dengan wujud realisasi pembangunan IKN ini.
Ini menjadi contoh, bahwa kita pemerintah Indonesia bisa membangun dengan menggunakan public-private partnership. Publiknya ada APBN-nya, lalu privatnya juga sudah mulai ada minat, imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah sudah menyiapkan dana jumbo untuk pembangunan IKN. Pada APBN 2023 alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp23,9 triliun. Untuk belanja mempersiapkan IKN sebesar Rp23,9 triliun, utamanya untuk infrastrukturnya sebesar Rp21 triliun, sebut Sri Mulyani dalam keterangan pers virtual usai melakukan rapat paripurna soal APBN 2023, Senin 16 Januari. Jokowi teken aturan tukin pejabat Badan Otorita IKN, paling gede Rp98 juta. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menerbitkan aturan terkait pemberian tunjangan kinerja bagi pejabat Badan Otorita IKN Nusantara. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 44/2023 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur, Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur, Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan hak keuangan setiap bulan dan fasilitas lainnya, tulis Blade itu, dikutip Kamis, 13 Juli 2023. Dalam Blade yang ditandatangani Jokowi pada 12 Juli 2023 ini, hak keuangan terdiri atas gaji pokok serta tunjangan melekat berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan beras, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Adapun tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan kelas jabatan. Kelas jabatan 17 atau Sekretaris IKN mendapat tunjangan kinerja paling besar, yaitu Rp98.152.220. Lalu, kelas jabatan 16 atau Deputi IKN memperoleh Rp82.814.888. Sementara kelas jabatan 15 atau Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan IKN mendapat Rp67.480.566, dan kelas jabatan 14 atau Direktur, Kepala Biro Otorita IKN sebesar Rp62.672.646. Blade itu juga mengatur fasilitas bagi pejabat IKN Nusantara terdiri atas fasilitas biaya perjalanan dinas, fasilitas jaminan sosial, fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak keuangan dan fasilitas tersebut diberikan sejak tanggal pelantikan. Hak keuangan dan fasilitas itu akan dihentikan jika yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan.